Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami sajikan di sini adalah skema untuk P2 dan P3 mengisi formasi tanpa afirmasi sertifikat pendidik 100% P3K Guru 2023. Jadi di sini kita ibaratkan bagaimana P2 P3 mengisi formasi atau lulus menjadi ASN P3K tanpa bergantung terhadap afirmasi serdik. Atau misalkan P2 P3 tidak punya sertifikat pendidik tetapi peluang besar untuk tetap mengisi formasi teman-teman ya. Karena ada beberapa faktor pendukung selain afirmasi serdik di tahun 2023 ini. Di sini kita ambil contoh teman-teman ya. Misalkan instansi Mawar ada 8 formasi ya untuk guru kelas SD. Di sini kami bagi menjadi 4 sekolah ya. SD 1 itu ada dua kebutuhan. Ada dua kebutuhan, pelamarnya itu dua ya, ada dua, ada dua orang P3 dan satu P4 serdik ya. Jadi ini guru induk ya. Jadi guru induk yang ada di SD 1 itu adalah dua P3, dua pelamar P3 tanpa serdik dan satu orang P4 tapi memiliki serdik. Sedangkan di SD 2 ada dua kebutuhan juga. Ternyata pesaingnya itu ada berapa ya? Ada 4 teman-teman ya, 1 P2, 1 P3 dan 2 P4 ya guru honorernya. Sedangkan di SD ketiga ada dua kebutuhan. Pelamarnya itu atau guru induknya 2 orang P3 dan 2 orang P4 teman-teman. Sedangkan SD 4 ada dua kebutuhan, pelamarnya 1 P2 dan 3 orang P4 ya. Oke, kita mulai skema penempatan untuk P2 P3 di SD 1. Di sini kan SD 1 ada dua kebutuhan. Ada 2 P3, ada 1 P4 serdik. Nah, berdasarkan aturan yang ada, urutan kategori dulu yang dilihat. Yang terkuat itu adalah P1 ya, teman-teman. P1, kemudian P2, P3 dan P4. Nah, di sini ada persaingan antara P2, P3 dengan P4. Nah, P4 ini ternyata menang dari segi nilai karena mendapatkan nilai afirmasi serdik. Tapi P3 ini menang urutan kategori prioritas penempatan. Sehingga meskipun P4 ini memiliki serdik, yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk mengisi kebutuhan formasi di SD 1 adalah P3. Kebetulan ada dua P3, maka dua kebutuhan ini akan menjadi milik dua pelamar P3 sekalipun kalah nilai dari P4 yang memiliki serdik tapi menang urutan kategori prioritas penempatan. Jadi mengisi formasi adalah dua orang pelamar P3 mengisi dua kebutuhan di SD 1. Oke, kita pindah di SD 2 teman-teman. SD 2 ini ternyata ada dua kebutuhan, satu orang P2, satu orang P3 dan dua P4. Nah, ini sama saja tidak bisa di ranking dari segi nilai, tapi di ranking dari segi kategori. Siapa yang paling kuat kategorinya adalah P2. Jadi P2 ini mengisi formasi 1. Jadi tersisa satu formasi. Nah, mana yang lebih kuat kategorinya? P3 dengan P4 lebih unggul P3, maka P3 ini kembali mengisi formasi di sekolah D. Sekalipun dari segi nilai kemungkinan P4 ini jauh lebih unggul ya. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya terkait dengan hal ini. Kemudian pindah lagi di SD 3 teman-teman ya. Di SD 3 ini kebetulan dua kebutuhan, 2 P3 dan 2 P4 ya. Kedua P3 ini nilainya rendah, 2 P4 ini nilainya tinggi. Memperebutkan dua kebutuhan, otomatis yang lulus dulu adalah P3 karena lagi dan lagi menang urutan kategori. Jadi P3 ini mengisi formasi di SD 3 tanpa melihat nilai ya, karena untuk nilai tes itu untuk P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas. Kemudian di SD 4 sama saja dua kebutuhan, 1 P2 dan 1 3 P4. Nah, kebetulan sisa 1 P2 maka diberikanlah satu formasi. Jadi tersisa satu formasi lagi, inilah yang diperebutkan oleh 3 pelamar P4 ya. Nah, seperti itu kira-kira ya skema P2 P3 mengisi formasi tanpa afirmasi serdik 100% P3K Guru 2023 teman-teman ya, seperti itu.
Kemudian salah satu penentu kelulusan P2 dan P3 tanpa serdik adalah yang pertama, urutan kategori P2 dan P3 diperhitungkan mengalahkan pemilik serdik. Ya, ini betul ya. Jadi kalau misalkan ada satu formasi, pelamarnya ada dua, ada P3 dan ada P4 serdik ya. Oke, sekalipun ini P4 serdik, tapi dia tetap kalah dari segi urutan prioritas. Karena yang diurutkan prioritas itu yang pertama P1, P2, P3, dan P4. Kebetulan P3 ini lebih unggul urutan kategorinya dari P4 sekalipun punya seperti itu ya, serdik, maka yang tetap di mengisi formasi itu adalah P2 dan P3 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan hal ini. Kemudian yang kedua adalah tidak ada nilai ambang batas. Ingat ya, tidak ada nilai ambang batas untuk P2 dan P3. Itu langsung perankingan teman-teman ya, langsung perankingan nilai, baik itu nilai rendah, tinggi, peluang lulus besar. Ini menjadi salah satu kelebihan dari P2 dan P3, bahwasanya tidak ada nilai ambang batas. Jadi berapapun nilai itu akan diperhitungkan. Berbeda dengan P4, wajib masuk nilai ambang batas. Kalau tidak masuk, auto tidak lulus teman-teman ya. Berbeda dengan P2 P3, karena tidak ada nilai ambang batas, maka P2 dan P3 itu tidak terlalu terbebani ya. Meskipun nilai rendah itu tetap potensi lulus sepanjang formasi lebih banyak daripada pelamarnya teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu. Karena untuk P2 P3 tanpa nilai ambang batas itu langsung perankingan nilai, langsung perankingan ya, perankingan urutan kategori ataupun perankingan nilai teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, prioritas penempatan diutamakan untuk P2 dan P3. Jadi untuk prioritas penempatan itu diutamakan nantinya untuk P2 P3 setelah P1 ditempatkan. Saya ulang ya. Jadi prioritas penempatan diutamakan untuk P2 ya, diutamakan untuk P2 dan P3, tapi setelah P1 ditempatkan. Ingat ya, setelah P1 ditempatkan. Kemudian yang keempat, formasi difokuskan untuk P2, P1, P2, P3 sebanyak 80% untuk kebutuhan khusus. Peluang lulus satu yang tinggi ya. Jadi untuk prioritas penempatan dari segi formasi itu lebih banyak formasinya P2, P3 ketimbang formasi dari pelamar umum. Untuk P3K guru teman-teman ya. Kalau untuk instansi lain admin kurang paham ya. Di sini ada yang bertanya seperti ini, misalkan formasinya 8, pelamarnya 8. Misalkan formasinya 8, pelamarnya 80 dan semua pelamar merupakan P3, ada serdik dan ada yang belum punya serdik. Setelah tes cat nilai semuanya tinggi dan nilai tertinggi untuk ke dalam formasi tersebut adalah P3 yang belum serdik, bagaimana cara perankingan dan bagaimana kemungkinan lulusnya belum serdik? Nah, kalau kita perhatikan, anggaplah ini serdik tidak diakui, tidak terhitung serdik untuk P3 teman-teman ya, berdasarkan info dari Kemenpan RB, kecuali ada perubahan dari Kemendikbud. Nah, di sini kan ada 80 apa ya, ada formasinya 80 pelamar teman-teman, sedangkan formasi cuma 8. Nah ini nanti akan di ranking 1 sampai 8 berdasarkan nilai, karena kesemuanya ini yang ikut tadi itu adalah sesama P3. Oke ya, saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.